warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 10-8 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Joseli Auliatwa, absen 21. Saya Aurelina, absen 7. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulia, absen 4 dari 10-8. Perkenalkan, nama saya Farah Askarul Afifah, absen 18. Perkenalkan, nama saya Tiffany Valeri, absen 34. Oke guys, tadi pasti itu pasti pernah dong semua sama keluarga kalian. Di perjalanan itu kalian melihat pasangan kasih cewek cowok duduk bersebelahan atau sudah goncengan di atas motor lalu bercerita, betul nggak? Oh, itu kan kayak ngerasa itu pasangannya romantis banget, pasti pacaran, pasti mau tunangan, wah keren banget. Atau mungkin itu adik kakak ya. Tapi teman-teman, semenjak kita semakin bertambahnya usia dan semakin bertambahnya ilmu-ilmu yang seharusnya tidak maksimal kita, kan kadang kalau kalian sekarang jadi kalau ada dua orang nih, dua orang yang duduk bersebelahan apa yang berjenggot sambil pelukan gini, bisa aja itu apa HTS-an, bisa simpenan, betul nggak? Ya, betul banget nggak? Pernah nggak ngerasain? Nggak. Pernah nggak kalau kalian cuma terus ngeliatnya kayak gitu? Pernah ya? Itu kayak ya ampun, kasihan banget. Kayak segalanya pokoknya tuh langsung orang kayaknya. Kok dari tadi kayak atau mungkin itu selingkuh? Gimana dong? Kayak astaga. Oke, terus kayak ada satu contoh lagi. Misal kalian nih lagi makan di restoran. Oke, kalian pasti relate kan dari yang kayak tadi itu mungkin pas kami atau pas gimana juga. Oke, jadi itu sekian dari aku. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akan bicara dikit tentang sarapan. Saya gak akan bicara banyak-banyak karena sarapan itu gak perlu banyak. Sarapan atau makan pagi yaitu kegiatan atau keadaan mengonsumsi hidangan utama pada waktu pagi hari. Sarapan itu bermacam-macam. Ada gorengan sama kopi, ada yang gorengan sama bubur, ada yang makan bubur kacang hijau. Ada yang jatuh gorengannya diambil lagi sebelum 5 menit. Sarapan itu yang ada aja. Kalau ada ikan, ikan. Kalau gak ada ikan, ya ayam. Tapi jangan ayam tetangga. Soalnya kalau kita tangkap ayam tetangga, itu termasuk haram hukumnya. Kata bapak saya, sarapan itu gak perlu banyak-banyak. Asal buat ganjil perut aja. Asal jangan beling aja yang dimakan. Mau jadi kuda lumping. Sarapan itu lebih membuat kita lebih berenergi dan bertenaga untuk belajar di sekolah. Sarapan itu membuat kita lebih fokus juga saat belajar di kelas dan lebih semangat saat mengikuti pembelajaran di kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Hai. Jadi di sini aku mau bercerita tentang sosial media. Tapi sebelum aku bercerita, aku mau nanya, di sini ada yang masih main Facebook nggak? Enggak, aku nggak download. Enggak. Oke, jadi menurut aku Facebook itu sosial media yang paling bagus buat pamer apapun. Contohnya pamer sepatu baru, pamer punya pacar baru, punya makanan baru, punya bapak baru pun juga upload Facebook. Ya, yang aku seneng tuh orang-orang di Facebook tuh pada baik-baik, empatinya tinggi banget. Kayak kemarin ada yang share tentang kakek-kakek yang jualan nasi kuning di pinggir jalan setiap malam. Ribuan orang di Facebook tuh pada kecep doain, hebat kan? Masalahnya ribuan orang yang doain itu nggak ada satupun yang beli jualan nasi kakek itu. Pokoknya main media sosial jangan berharap lebih, meskipun yang baik-baik banyak,
tapi yang jelek-jelek juga tak terhitung. Sekian dari saya. Makasih. Berbicara soal bansos, kemarin ada ex-mensos yang ternyata korupsi. Untuk ex-mensos, ya mohon maaf, hari ini maksudnya kayak gak takut kena azab gitu. Sebagai rakyat, susah ya rakyat miskin. Saya juga takut gitu azab-azab sinetron yang judulnya itu kayak tukang tahu bulat dikubur dadakan, kejam, akhirnya dikubur di cor-coran. Kita tidak tahu bahwa ex-mensos atau orang yang korupsi nanti akan ada cerita bahwa judul sinetronnya karena mengerupsi beras, bansos atau paket bansos dengan dipotong jeban, akhirnya kuburan seorang koruptor dipenuhi oleh sarden. Dan memang yang dipotong hanya jeban. Itu tadi paketan itu. Tapi pas dikumpulkan akhirnya terkumpul 17 miliar. Itu dana yang banyak banget, itu 17 miliar. Kalau kita pakai buat beli skincare untuk manusia silver, satu manusia silver Jakarta glowing sampai jempol. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan itu kalau ngasih ujian itu tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya, ya enggak? Tapi kalau guru kadang-kadang ngasih ujian melebihi kemampuan siswanya. Ada contoh soal seperti ini, soal anak SD matematika. Sebuah mobil menempuh jarak 300 km dengan waktu 3 jam. Berapa kecepatan mobil tersebut? Ya anak SD mana tahu? Apa kan belum mengendarai mobil, SIM C aja nggak punya. Terus ada soal menjodohkan, betul kan? Ini guru macam apa yang ngajarin kecil-kecil jadi mak comblang? Sekian, terima kasih.